Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langa Sultan Aliara Sosa dengan NIM 24017013. Saya dari unit A1 akan mempresentasikan tentang keamanan sistem operasi dan implementasinya. Pertama, saya akan membahas tentang pentingnya keamanan sistem. Sistem operasi atau OS adalah komponen penting yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Seiring perkembangan teknologi, ancaman terhadap sistem operasi juga semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep keamanan yang kuat untuk menjaga data, sistem, dan jaringan dari berbagai serangan yang dapat merugikan pengguna. Konsep keamanan sistem operasi atau CIA Triad. Pertama, ada confidentiality, memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data atau sistem. Lalu ada integrity, memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada juga availability, memastikan sistem dan data selalu tersedia untuk pengguna yang sah. Untuk confidentiality, contohnya penggunaan password dan hak akses terbatas. Contoh integrity, pembatasan hak edit pada file penting atau log sistem. Sedangkan contoh availability, memastikan server tidak down akibat serangan atau kelalaian konfigurasi. Nah, manajemen user. Manajemen user adalah proses pengaturan akun pengguna dalam sistem operasi untuk membatasi dan mengatur hak akses, menjaga keamanan sistem. Cara yang pertama adalah pembuatan akun. Membuat akun baru untuk pengguna dengan identitas yang jelas. Kedua, penetapan hak akses. Menetapkan hak akses yang sesuai, administrator, user biasa, atau GUES. Yang ketiga, password kuat. Mewajibkan penggunaan password yang kuat dan rutin diperbarui. Lalu keempat, penonaktifan akun. Menonaktifkan akun yang tidak aktif untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, pihak-pihak yang tidak sah. Contoh penerapan manajemen user. Pada lingkungan akademik, manajemen user sangat krusial untuk stabilitas sistem. Hanya akun mahasiswa. Mahasiswa hanya memiliki akses terbatas. Mereka tidak dapat menginstal aplikasi atau mengubah konfigurasi sistem. Lalu ada akun administrator, di mana akun administrator dapat melakukan pengaturan penuh, termasuk instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan sistem. Pembatasan ini mencegah kerusakan sistem yang tidak disengaja atau disengaja oleh pengguna biasa. Lalu ada firewall atau gerbang keamanan jaringan. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari perangkat. Fungsinya sangat penting untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi sistem dari serangan eksternal seperti malware atau hacker. Di mana firewall ini berfungsi memblokir koneksi mencurigakan. Dia menolak koneksi dari sumber yang teridentifikasi mencurigakan atau berbahaya, lalu mengizinkan koneksi terpercaya, mana dia memperbolehkan koneksi dari aplikasi atau layanan telah diverifikasi dan terpercaya. Lalu firewall juga memberikan notifikasi. Dia memberikan peringatan kepada pengguna jika ada aplikasi yang mencoba mengakses jaringan secara tidak biasa. Firewall dalam aksi. Firewall bekerja secara aktif untuk melindungi sistem kita. Contoh nyata dari penggunaan firewall ini adalah misal saat kita membuka aplikasi tertentu. Windows Firewall mungkin menampilkan pesan seperti Windows Firewall has blocked some features of this app. Ini menandakan firewall sedang menyaring akses untuk mencegah potensi ancaman. Firewall memastikan hanya komunikasi yang aman yang cuma diizinkan. Lalu ada update system yang berfungsi menambal celah keamanan. Update system adalah proses krusial untuk memperbaiki celah keamanan, bug, dan meningkatkan performa. Update sangat penting karena banyak serangan memanfaatkan kelemahan dari sistem yang belum diperbarui atau unpatched systems. Mana update sistem ini seperti cek berkala, kita mengecek pembaruan secara berkala baik secara manual maupun otomatis. Kita juga bisa unduh atau install patch dan juga restart sistem. Kita perlu melakukan restart jika diperlukan agar semua perubahan dan perbaikan diterapkan sepenuhnya. Nah, info tambahannya, ketika Windows melakukan pembaruan otomatis, sistem sedang menambal celah keamanan agar tidak mudah diserang virus atau program jahat. Nah, contoh kasus nyata misalnya ada di lab komputer kampus. Sebelum implementasi, komputer sering mengalami kerusakan
karena mahasiswa menginstal software sembarangan dan membuka situs berbahaya. Sedangkan setelah implementasinya, diterapkan manajemen user, firewall diaktifkan dan sistem rutin diperbarui, kasus kerusakan sistem berkurang drastis. Untuk kesimpulan dari hal yang sudah saya presentasikan tadi, keamanan sistem operasi merupakan aspek fundamental dalam dunia teknologi informasi. Potensi serangan dan kerusakan dapat diminimalkan melalui penerapan yang konsisten. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, lidah belibet-libet, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.